Menteri PUPR sentil telak Anies soal rumput dan akses bus di JIS. Sikat Pak, bongkar semua borkuan abu. Ya, Kementerian PUPR akhirnya membuat Anies kelihatan sangat tidak bermutu. JIS yang sangat mereka banggakan ternyata banyak cacatnya. Stadion yang menurut pendukung Anies adalah stadion terbaik dunia dengan standar lebih dari standar FIFA, ternyata kaleng-kaleng. Ya, Menteri PUPR Basuki Hadimulyono meninjau stadion JIS bersama Erick Thohir dan PJ Herubudi dan mengatakan rumputnya tidak memenuhi standar FIFA dan akan diganti untuk pergelaran Piala Dunia U17. Hari ini kita melihat JIS stadion kita yang sangat bagus ini. Tapi kita evaluasi kira-kira kalau nanti diperiksa, dievaluasi FIFA, ya mudah-mudahan sudah memenuhi standar itu. Salah satu yang utama adalah rumput. Kondisi rumput sekarang menurut evaluasi ahlinya yang juga mengevaluasi 22 stadion, termasuk yang memasang rumput GBK untuk Asian Games, jelas tidak masuk standar FIFA kalau dengan kondisi yang sekarang, kata Basuki. Selain masalah rumput, akses masuk bus ke stadion juga ikut disorot. Pak Basuki menyoroti akses masuk bus para pemain dan official team ke dalam stadion JIS. Aksesnya ternyata sulit untuk dilewati bus. Sudah ada banyak video yang beredar di mana bus besar kesulitan masuk dan jalannya sangat pelan. Ini adalah akses bus yang nanti akan dipakai untuk bus besar para pemain dan official. Kondisi sekarang busnya nggak bisa masuk ke sini karena ada di sana pintu itu ya. Itu akan dibongkar supaya busnya bisa masuk, kata Basuki. Bangun stadion aja nggak becus. Gimana Anies bisa membangun infrastruktur seluruh Indonesia? Anies terkenal maksimal dalam menghamburkan anggaran, tapi minimal dalam hal penyelesaian. Ujungnya selalu meninggalkan masalah. Itu adalah kebiasaan Anies sejak dulu sampai sekarang. Jadi wajar kalau Anies dulu pernah dipecat. 4,5 triliun dipakai untuk bangun stadion, dan kalau kerjanya benar nggak perlu buang uang lagi untuk renovasi ini dan itu, sono dan sini. Kubu Anies saat ini sangat kejang-kejang dan panik ya. Kekurangan JIS benar-benar dibongkar sampai isi dalamnya melebihi keluhan penonton saat menonton konser Dewa 19. Pantesan aja kubu Anies bikin acara besar di GBK, bukan JIS. Takutnya terbongkar kekurangan JIS ya. Ternyata semua terbongkar ketika JIS mau menggantikan GBK. Ini benar-benar menampar wajah Anies dengan sangat keras. Pendukung Anies memuji JIS pakai feeling dan karena membela Anies. Menteri PUPR minta ahli untuk menilai rumput yang ternyata memang nggak sesuai dengan standar FIFA. Yang satu berilusi, yang satunya bicara teknis. Lalu pertanyaannya, siapa yang bodoh? Kini dugaan kuat mega korupsi Jakarta International Stadium semakin lama semakin tercium baunya. Kita melihat apa yang menjadi fakta lapangan bahwa ada satu bagian tribun yang jebol karena dianggap sebagai ulah brutal dari penonton. Anies Baswedan pun mengatakan bahwa ada penonton yang sangat-sangat bersemangat di Jakarta International Stadium sehingga sampai menghancurkan tribun. Padahal dari pembangunannya itu parah. Itu besi penyangga hanya ditancap di atas behel, anjir banget. Bisa mampus itu orang kalau kecelakaan di tribun atas. Padahal kita tahu secara struktur tribun yang kuat adalah tribun yang tidak boleh tidak untuk diberikan besi sebagai rangka dalamnya. Tapi yang terjadi adalah terbongkar bahwa dinding tribun hanya menggunakan bahan bata ringan. Ini adalah satu perancangan struktur yang sangat berbahaya karena pemasangan tribun itu dindingnya harus kuat untuk menjaga penonton agar tidak jatuh. Tapi ternyata tribun di Jakarta International Stadium ini hancur lebur berantakan seperti sampah, membuktikan bahwa bahan yang digunakan itu memang benar-benar nggak kuat. Ketika tribun tersebut hancur, terlihatlah struktur di dalamnya ternyata tidak ada besi penguat sama sekali sebagai cor-corannya. Yang nampak hanyalah bata ringan yang disusun beberapa level saja. Dan terbongkar lagi tuh foto-foto lawas pembangunan Jakarta International Stadium yang di lantai tribun atasnya juga menggunakan bahan yang sama, yakni bata ringan. Mungkin Tuhan lagi berbelas kasihan kepada para pendukung Anies agar nggak rubuh di bagian atasnya. Yang rubuh hanyalah bawahnya, sehingga penontonnya nggak ada yang mati tertimpa bata ringan.
Namanya saja bata ringan, tapi kalau kena kepala orang ya bisa mampus dong. Bahkan ada buzzernya Anies Baswedan yang mengatakan bahwa tidak masalah tribun hancur karena bisa dibangun lagi. Bahkan Anies Baswedan menyamakan hancurnya tribun itu seperti gigi yang nantinya bisa tumbuh lagi. Loh. Saya dengar statementnya pengen muntah dan sekarang perut saya tuh bergejolak sampai-sampai bokong saya keluar gas terus ya, awalnya terketut-kentut. Kalau yang jatuh tribun bawah, Anies bisa menyamakan dengan gigi yang bertumbuh. Tapi kalau yang hancur tribun atas, Anies nanti mau ngomong apa? Apakah nanti Anies bisa jamin bahwa orang-orang yang mati kena timpa tribun bata ringan pasti masuk surga dan mayatnya wangi? Oh, ya begitu pasti. Jadi memang benar-benar sungguh menggelikan melihat bagaimana polisi dan kejaksaan juga KPK diam saja. Seharusnya pihak berwenang bisa mengusut tuntas hal ini dan ternyata nggak ada gerakan sama sekali. Saya berharap jangan sampai ada yang mati gara-gara salah struktur. Semoga saja Jakarta International Stadium diaudit total sehingga sejuta penuh dengan orang dia tidak hancur karena struktur yang diduga kuat dikorupsi besar-besaran sampai mengancam keselamatan para spektator alias penonton. Harusnya Anies saja yang lompat-lompat di sana sehingga dia bisa mengetes sendiri struktur yang diduga kuat dikorupsi. Jangan sampai makan korban baru, dihentikan untuk pencitraan busuk Jakarta International Stadium. Sebelumnya PSSI sudah menjelaskan juga tuh alasan batal menggelar laga timnas Indonesia di Stadion JIS. JIS memang belum memenuhi syarat kelayakan. Dan berdasarkan hasil inspeksi dari PSSI, Stadion JIS belum memenuhi kelayakan 100% infrastruktur yang meliputi area drop-off tim, sirkulasi aktivitas terkait pertandingan di outer perimeter menumpuk di barat utara. Concourse timur bahkan belum bisa digunakan. Perimeter tribun perlu pengkajian ulang. Pagar perimeter di bawah concourse barat nggak kokoh. Lalu sarana prasarana pendukung juga kurang seperti kantong parkir, transportasi umum dan jalan akses menuju stadion juga belum sesuai dengan standar. Anies kemudian merespon pernyataan PSSI yang menyebut JIS kurang memenuhi standar. Anies cuma tersenyum menanggapi hal tersebut. Kira-kira mungkin nggak? Jawaban saya cuma itu saja. Kira-kira mungkin nggak? Ya kira-kira, kata Anies kepada wartawan. Anies mengatakan hanya bisa tersenyum menanggapi pernyataan PSSI tersebut. Jawaban saya cuma senyum aja, gitu aja, kata Anies. Ya. Senyumannya Anies adalah tanda tidak bisa menjelaskan lebih jauh. Saya lihat ada beberapa yang menganggap PSSI sedang berpolitik karena sedang masuk musim politik dan berusaha menjatuhkan Anies. Padahal semua itu bisa dibuktikan dan dilakukan penyelidikan. Temuan PSSI terkait fasilitas yang kurang mendukung adalah sesuatu yang bisa dilihat. Kalau tidak seperti teman PSSI maka bisa dibantah atau menyerang balik. Logikanya, kalau bus aja nggak bisa masuk ke dalam lapangan, bagaimana para pemain top internasional bisa masuk? Nggak mungkin masuk bersama penonton kan? Lalu pintu keluar utama hanya sedikit dan lahan parkir yang hanya bisa menampung 800 kendaraan nggak sebanding dengan kapasitas stadion yang katanya sampai 80.000 penonton itu.